Ya baik, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu wawasan Nusantara. Dan sekarang saya akan membahas tentang ketahanan nasional. Ya baik, jadi di sini yang pertama-tama saya akan menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang berikutnya, saya akan mendeskripsikan esensi, urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baik, jadi di sini saya akan mendeskripsikan pengertian dari ketahanan nasional dan bela negara. Jadi pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi tiga, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Jadi ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan kenegaraan dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang berikutnya, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman dari bangsa lain. Jadi saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengertiannya. Yang pertama itu pengertian ketahanan nasional berdasarkan konsepsi atau doktrin. Jadi seperti yang telah dijelaskan bahwa ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas atau konsep tersendiri dari bangsa Indonesia sebagai pedoman atau pengaturan dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadi di sini ketahanan nasional sebagai konsepsi itu menjadi suatu hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Dari di sini ini dimaksud untuk mendisiplinkan atau membuat kehidupan bangsa Indonesia itu, kehidupan bernegaranya itu lebih konseptual. Nah, tentunya ini dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik. Jadi kehidupan yang konseptual itu atau yang terencana ya akan meminimalisir kesalahan-kesalahan atau hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia kelak. Jadi kan sudah terstruktur, sudah terencana, sudah konseptual. Jadi langkah-langkahnya itu sudah terstruktur, sudah diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir adanya tantangan-tantangan atau bencana-bencana yang akan datang di masa depan. Jadi kalau menurut saya tujuan utama dari ketahanan nasional sebagai konsepsi itu adalah untuk meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Berikutnya saya akan jelaskan ketahanan nasional dari segi kondisi. Di sini tuh dijelaskan tadi bahwa ketahanan nasional sebagai kondisi itu adalah kondisi yang dinamis ya, kondisi yang dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Dari pengertiannya saya bisa memetik bahwa ketahanan nasional dari segi kondisi itu adalah di mana bangsa Indonesia membuat banyak perubahan untuk menghadapi perkembangan zaman, serta untuk meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat bersaing di dunia internasional. Manfaat dari sumber daya yang tinggi itu adalah salah satunya yaitu meningkatkan semangat belajar dari bangsa Indonesia, meningkatkan semangat kerja, sehingga lambat laun negara Indonesia yang masih tergolong negara berkembang akan menjadi negara maju. Karena itu tadi dinamis kan berubah-ubah. Dari di sini mungkin dituntut bahwa untuk menghadapi atau untuk
melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, Indonesia itu harus memiliki ketahanan nasional yang dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan tantangan dan hambatan dari zaman ke zaman. Baik, jadi yang berikutnya itulah inti dari ketahanan nasional. Jadi inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki kita bangsa Indonesia dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang pada zaman ini spektrumnya itu semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Jadi kita berbicara tentang poin utama atau poin yang paling utama dalam ketahanan nasional. Jadi di sini ketahanan nasional itu mempunyai tujuan sebagai landasan kita untuk bisa mempersatukan kemudian mempertahankan bangsa Indonesia dari ancaman negara-negara asing, ancaman dari negara kita sendiri. Karena ancaman ini kan tidak selalu berasal dari luar, bisa berasal dari negara kita sendiri, seperti kejahatan kriminal, perampokan, itu kan sudah dianggap sebagai ancaman yang mendisintegrasikan negara kita. Berangkat dari perampokan, pemberontakan, demonstrasi anarkis yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan, itu kan sudah merupakan ancaman yang dapat membahayakan atau dapat menghancurkan kekokohan, keuletan dari ketahanan nasional kita sendiri. Jadi sebelum kita berangkat untuk mempertahankan Indonesia dari berbagai ancaman dari luar, kita sebaiknya memberantas dulu apa yang menjadi ancaman-ancaman dari dalam. Salah satu usahanya itu tadi, yaitu kita sendiri harus sadar bahwa kita adalah bangsa Indonesia, menumbuhkan niat bela negara, sehingga dari sini kita dengan sendirinya dapat menghindari hal-hal yang dapat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, demikian saja, mungkin seperti itulah pembahasan yang dapat saya simpulkan dari materi pertemuan ke-14 ini. Jadi demikian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Maaf jika suara dan kualitas gambar dari video saya ini kurang jelas, karena kebetulan di luar juga lagi hujan ya, dan HP saya juga tidak bagus-bagus sekali, jadi kualitas videonya ya seperti ini. Baik, demikian saja. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe.